Tahukah kamu, salah satu mahakarya kayu yang menyimpan rahasia sejarah dan iman di Gereja Katedral Jakarta? Pastilah kalian sudah tahu, mimbar khotbah atau pulpit, atau sering dijuluki sebagai mimbar keong, karena bagian atasnya mirip dengan cangkang kayu atau keong. Sebelum adanya listrik dan sistem pengeras suara, lengkungan berbentuk kerang tersebut berfungsi sebagai reflektor atau pemantul suara. Hal ini memungkinkan suara pastor saat berkhotbah dapat terdengar lebih jelas dan menjangkau seluruh ruangan gereja. Mimbar ini merupakan salah satu karya seni dari Belanda yang dibuat oleh Verma de Poel di Den Haag pada akhir abad ke-19 sekitar tahun 1890-an. Mimbar ini menceritakan kisah 3 dunia, yaitu perjalanan spiritual manusia dari kegelapan menuju kemuliaan. Di bagian paling bawah, kita melihat ukiran monster dan naga yang melambangkan dunia kegelapan, simbol dosa dan godaan yang selalu mengintai manusia di dasar bumi. Letaknya yang berada di paling bawah itu diinjak, menyimbolkan bahwa kekuatan jahat telah ditaklukkan oleh ajaran iman yang ada di atasnya. Di bagian tengah merupakan dunia manusia dan pengajaran. Ini merupakan bagian utama tempat pastor berdiri untuk berkhotbah. Di sini ada relief Yesus yang sedang memberikan khotbah di bukit, didampingi oleh 3 sosok santo, yaitu Santo Edmundus, Santo Carolus Borromeus, dan Santo Petrus Canisius. Santo Edmundus merupakan bentuk penghormatan kepada Monsignor Edmundus, Vikaris Apostolik Jakarta yang meresmikan dan memberkati Gereja Katedral pada tahun 1901. Sementara Santo Carolus Borromeus dikenal sebagai tokoh besar dalam reformasi Katolik dan pelindung para katekis serta pembimbing rohani. Kehadirannya melambangkan semangat pengajaran iman yang murni sejalan dengan fungsi mimbar sebagai tempat penyampaian firman Tuhan. Sedangkan Santo Petrus Canisius adalah seorang imam Yesuit yang digelari pujangga gereja. Gereja Katedral Jakarta dibangun dan dilayani oleh para imam dari Serikat SJ. Sosoknya diabadikan sebagai simbol dedikasi dalam pendidikan dan penyebaran ajaran Katolik di tanah misi. Ada 2 patung ukiran yang berada di bagian ujung anak tangga mimbar, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus digambarkan memegang kunci yang melambangkan kunci kerajaan surga, sementara Santo Paulus digambarkan memegang pedang dan kitab suci yang melambangkan pedang roh atau firman Tuhan, sekaligus merujuk pada cara wafatnya sebagai martir. Makna penempatan kedua rasul ini di akses tangga menuju mimbar menegaskan bahwa ajaran yang disampaikan dari atas mimbar haruslah berlandaskan pada tradisi apostolik, ajaran para rasul yang benar. Di bagian paling atas adalah dunia surgawi. Di situ terdapat ukiran malaikat yang sedang memainkan alat musik, relief 4 penginjil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang melambangkan kebenaran tertinggi yang menaungi seluruh pengajaran di gereja. Tepat di tengah-tengah keong terdapat burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Saat pastor berdiri di mimbar itu, ia seolah-olah sedang bernaung di bawah bimbingan Roh Kudus agar apa yang ia sampaikan membawa damai sejahtera dan sekaligus menggambarkan peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun untuk memberikan keberanian dan hikmat dalam mewartakan Injil ke seluruh dunia. Mimbar bersejarah ini tetap terjaga dan hanya digunakan pada momen liturgi sakral tertentu seperti pada perayaan Minggu Palma. Ini adalah sebuah pengingat abadi bahwa perjalanan iman adalah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya Kristus. Tuhan memberkati.